Mulut. Proses pencernaan atau pengolahan makanan dalam tubuh manusia dimulai dari mulut. Fungsi mulut dalam sistem pencernaan adalah tempat awal masuknya makanan dari luar ke dalam tubuh manusia. Di dalam mulut terdapat gigi dan lidah yang saling bekerja sama untuk mencerna makanan. Gigi bertugas untuk mengunyah dan menghancurkan makanan hingga lembut. Sementara itu, lidah memiliki fungsi untuk membolak-balikkan makanan yang dikunyah oleh gigi. Sementara itu, di dalam organ pencernaan ini juga terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi oleh enzim amilase yang diproduksi oleh lidah. Enzim dalam tubuh mulut tersebut memiliki fungsi menguraikan kandungan pati dalam makanan sehingga lebih mudah diserap. Tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan organ mulut ke kerongkongan esofagus. Makanan yang diserap dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas mendorong makanan menuju lambung. Sistem pencernaan pada manusia selanjutnya adalah lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung terdiri dari pepsin, yang merupakan enzim yang fungsinya memecah protein menjadi asam amino. Yang kedua, renin. Renin merupakan enzim yang fungsinya mengubah protein menjadi kasein. Yang ketiga, asam klorida, yang merupakan asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu ini berwarna kuning kehijauan. Dia mengandung garam, kolesterol, dan lesitin. Cairan empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifat asamnya sehingga tidak melukai dinding usus halus. Selanjutnya, usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Caranya, makanan dari lambung masuk ke duodenum akan dinetralkan oleh senyawa bikarbonat dan pankreas, lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan trispasin dari pankreas serta enzim malatas yang dihasilkan usus halus sendiri. Selanjutnya usus gede. Usus gede adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Selanjutnya, rektum dan anus. Sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Jika feses perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Kemudian, otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya.